Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cep Nikmat di Login Dialog Milenial, tentunya di Lengkong Bagja Channel. Bagi warga desa Lengkong yang mempunyai usaha UMKM yang mau produknya dipromosikan di Lengkong Bagja Channel, kami memfasilitasi untuk ngobrol bareng di podcast mengenai usahanya. Ada juga foto produk dan juga iklan. Silakan bagi warga desa Lengkong, khususnya umumnya bagi sekitar, untuk datang saja ke desa Lengkong, hubungi tim podcast desa Lengkong. Nanti diatur jadwalnya. Silahkan ya, untuk warga desa Lengkong khususnya kita gratis ya gitu. Oke, login kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh cowok-cowok ganteng gitu ya, cowok-cowok keren gitu. Kalau di sini sudah tersedia ada kopi, berarti kita mau ngomongin tentang seblak gitu ya. Tentang kopi pastinya ya gitu. Kalau bicara kopi, kayaknya hari ini sangat begitu tren ya, demam kopi gitu ya. Demam kopi dalam artian kopi shop itu muncul di berbagai daerah, baik di kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok desa gitu ya. Ini makin menjamur. Ini menandakan ada perkembangan segi jual dari kopi itu sendiri gitu ya. Nah, di sini sudah hadir eh, pengusaha dan owner dari kopi, namanya Kopi Sadili gitu ya. Di sini ada Aemon, Aemon atau Pak Yudi. Nama Yudi Krismawan sebagai barista di kedai Kopi Sadili. Satu lagi Mang Nanang. Mang Nanang, nama saya Mang Nanang, pengusaha Kopi Sadili, owner lah, bisa disebut owner gitu. Owner gitu, bahasa kerennya owner gitu ya. Di sini ada Mang Nanang, ada Yudi gitu ya. Ini pengusaha muda ya, pengusaha masih muda kan ya? Masih muda. Kebetulan Mang Nanang ini sarjana pertanian, sarjana pertanian Uninus, Kang ya. Ayudi ini sarjana belum sarjana, lagi proses menuju ahli filsafat ya, filosof, ini filosof gitu ya. Wilujeng sumping Mang Nanang sareng Ayudi hatur nuhun tos dongkap ka dieu kitu nya. Ya tos sudah diskedulkan tapi baru bisa hari ini kita berjumpa di sini. Bagaimana responnya mengenai podcast Lengkong Bagja? Mengenai podcast Lengkong Bagja, tanggapan bagus ya. Jadi bisa membuka forum bagi pengusaha-pengusaha UMKM dari Desa Lengkong terekspos gitu ke luar. Ya, karena kan salah satu dari fokus dari podcast Lengkong Bagja ini yaitu tadi kita mengangkat potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Lengkong, terutama mengenai UMKM atau perekonomian masyarakat Desa Lengkong. Sama halnya hari ini Mang Nanang membawa produknya, ya. Di sini ada Kopi Sadili, Mang Nanang. Saya penasaran. Ini namanya Kopi Sadili gitu ya. Inspirasinya apa sih gitu? Kok bisa dinamain Kopi Sadili gitu? Apa sih mana yang menjadi inspirasinya gitu? Ini dari mana sih asal kata Sadili itu gitu? Brandnya itu. Iya, brandnya itu. Jadi sedikit cerita ya. Awalnya sih bukan Kopi Sadili, karena awal buka itu tahun 2018. 2018, oke. Cuman itu masih sendiri bukanya di rumah. Ya kopi rumahan lah. Kopi rumahan ya. Tapi yang teman-teman lah, rekan-rekan mahasiswa gitu yang belinya. Nah, awalnya itu Tirta Kopi. Tirta Tirta itu kan air. Kebetulan rumah saya di Tirtawangi. Oh, ya, jadi saling itu ya. Kesinambungan itu ya. Kesinambungan relevan lah dengan lokasi tempatnya. Nah, 2019 yaitu vakum kan, 2018 vakum, jadi nggak dilanjutin Tirta Kopi karena ternyata nama Tirta Kopi itu udah banyak gitu. Oh iya. Nah, 2019 saya ya sama temen ngobrol
pengen buka usaha kopi lagi gitu kan, pengen membuka kopi lagi, tapi bingung di nama gitu, namanya apa. Nah saya ingat pas di Ranca Ekek pernah bertemulah dengan seorang Habib gitu kan. Saya nanya asal usul kopi itu dari mana. Nah kata beliau itu asal usul kopi itu dari Syekh Hasan Abu Hasan Asadili gitu. Jadi iya, iya. penganut tarekat Asadiliyah. Oke, Jadi kalau oke. kita tarekatnya Asadiliyah pasti sanan kopinya itu ya ke Hasan Sadili gitu. Contoh seperti kalau Habib itu ya Habib Lutfi itu yang Iya, iya, iya. tarekat Asadiliyah gitu. Jadi emang ya jelas lah sanadnya kalau dari keilmuan. Udah jelas sana. Ini Sudah jelas. tidak main-main ya, ini nama Sadil Ini ini. kan kopi itu banyak versi, ada yang Ya. berasal dari Indonesia. Hmm. Itu menurut versi orang Kesundaan. Iya. Kalau orang tiap daerah juga lah punya versi bahwa kopi itu asalnya dari tempat ini tempat itu kan. Tapi saya berkeyakinan bahwa kopi itu emang termasuknya tertua lah, yang ya manfaatnya banyak juga. Iya, gitu. iya, iya. Apalagi untuk kalangan kaum torekat ini ya. Gitu paling. Oh, ini minuman para sufi berarti ya? Minuman para sufi, Luar karena biasa. kopi itu kan bisa menghilangkan rasa kantuk. Iya, Nah, iya. rasa kantuk itu kan diakibatkan dari kandungan kafeinnya. Jadi emang itu perintah dari Rasulullah gitu, melalui malaikat dan Luar ke Abu biasa. Hasan Asadili gitu. Luar biasa ya ini. Oh, sejarahnya ternyata panjang dan kayaknya kalau makin diulik kayaknya makin seru gitu ya. Iya. Ternyata Terus kan kopi. kalau orang Eropa kan nggak ke situ. Hmm. Menurutnya sejarahnya. Iya, iya. Jadi punya sejarah. Masing-masing punya versi punya sejarahnya versi, gitu. Tapi saya berkeyakinan bahwa kopi Sadili itu ya kopi, biji kopi itu yang berasal dari ya surga lah kalau dibilang Iya, gitu. betul. Iya, karena ya gimana tidak dari surga, karena kan hari ini kita bisa menikmatinya setiap saat gitu ya, setiap waktu. Bahkan banyak yang bahasa ngopi ame teu stres kan gitu ya. Ngopi ame ada inspirasi, itu artinya kan sangat diminati gitu. Nanti. Ini berarti minuman para sufi gitu ya. Minuman para sufi. Ya dengan harapan ini kan jadi doa juga ya ketika memilih nama brandnya Kopi Sadili. Berarti ini di 2019. 2019. Untuk lokasi di mana, Mang Anang? Nah, kita kan nomaden. Nomaden ya. Itu nomaden. Nomaden. Ya karena masih ya menjelajah lah. Menjelajah tempat gitu, menjelajah konsumen. Ya alhamdulillah sekarang mah bertempatan di rumahnya ini. Oh, di Desa Ayudi ya. Lengkong, Desa Lengkong. Ciganitri RW 8 ya? RW 8 samping SMK ya. SMK Kesehatan. Samping SMK Kesehatan Bojong Soang. Di sana ada kedai kopi Sadili gitu ya. Bisa datang lah ke sana. Kalau buka itu tiap Buka kalau hari atau? tiap hari Tiap hari. buka dari jam 3 sampai jam 11 malam. Itu kalau kecuali kalau weekend bisa nyampe larut banget gitu. Tergantung tergantung konsumen. Kadang kan konsumen itu ya itu tadi ya betah ada sampai subuh gitu ya. Sampai subuh gitu. Beli kopi satu, nongkrongnya Nongkrongnya nyampe berjam-jam tutup. kan gitu. Tapi ya itu sebuah kepuasan tersendiri kan gitu ya bagi ini nih pengusaha-pengusaha. Bang Nanang ketika memilih Ayudi ketika memilih Bang Nanang satu visi misi ini mengenai kopi gitu. Ya diusahakan karena kan tetap manusia itu kan pasti bertentangan lah punya ideologi Betul. masing-masing, tapi kita diusahakan untuk saling klop gitu. Ya gara-gara ngopi sih Gara-gara jadi ngopi nyatunya ya. gitu. Karena kan biasanya kalau usaha itu kan perlu ya yang melibatkan 2 orang atau banyak orang itu perlu visi misi yang sama lah gitu ya, atau saling melengkapi kan gitu ya. Mang Nanang bagian pengusaha kopinya, Pak Yudi bagian baristanya kan ini Racik, kolaborasi kan gitu. Setiap hari buka dan bahkan sampai larut malam gitu.
ini hari ini dengan kondisi kopi ngaruh nggak sih Kang? Kalau di kondisi COVID enggak sih, kan soalnya lokasi di dalam Di gitu dalam ya, ya, di iya. dalam kita juga tetap pakai protokol kesehatan. Jadi si tempat duduknya agak jauhan gitu. Agak berjarak Agak gitu ya. ya berjarak. Agak berjarak. Walaupun berjarak itu nggak enak ya, Ayudi ya. Iya. Gitu ya. Tadi kan bukanya tiap hari. Terus kalau kalau pemasaran apa hanya di lokasi di Ciganitri saja atau marketplace gitu sudah ada? Kalau pemasaran itu kita Kopi Sadili itu menu-menunya udah ada di GoFood dan GrabFood ya, udah tercantum, tinggal pesen aja, tinggal buka aplikasi udah ada kok langsung bisa. Murah ya, terjangkau Ya, lagi ya, gitu ya. terjangkau. Untuk ya harga kabupaten lah. Kabupaten ya, harga kabupaten harga dengan upah kabupaten. minimum. Nah, disesuaikan dengan Disesuaikan. UMK itu ya gitu. Ini untuk harga terjangkau ya, tadi dari berapa sih Kang yang paling murah? Dari Dari 5.000. Dari 5.000 ya, Dari 5.000 dari 5.000 sampai belasan lah. belasan, Sampai nggak nyampe Di bawah 20.000. nggak nyampe lah ya, nggak nyampe 20.000 gitu. Nah, harga terjangkau ini tentunya kan ini salah satu strategi juga kan gitu ya, strategi akang-akang ini untuk jualan kopi gitu ya. Tapi untuk melihat hari ini Kang, saya lihat kopi shop ini ternyata tidak hanya menawarkan kopi aja di tempatnya gitu ya, karena untuk makin membuat nyaman para pelanggan itu ada selalu saja ya inovasi gitu. Nah, kalau di Kopi Sadili itu apakah toh hanya kopi dijualnya atau ada makanan sajian lainnya? Kalau untuk sekarang masih kopi ya, Sekarang di sih bidang kopi ya. gitu. Untuk menu-menu lainnya paling di kopi kekinian gitu, di ininya. Inovasinya mungkin ya, Inovasinya. tidak hanya satu rasa atau Iya. satu jenis gitu. Varian rasa. Varian rasanya banyak Kang. banyak Apanya? di kopi susu, terutama di kopi susu ada macam-macam rasanya. Apa Bisa saja? lihat di GoFood lah. GoFood Di ya. Terus kalau penasaran ya bisa langsung datang ke lokasi. Nah, itu lebih enak gitu kan ya. Karena gitu, soalnya waktu kita. Saya nyobain waktu itu yang andalan itu kalau ngopi di Sadili itu Vietnam drip ya gitu. Selain itu ya banyak lahnya gitu. Nah, dengan tadi terjangkau terus banyak varian rasa, kopi ini menjadi apa ya? Kalau saya lihat hari ini kopi ini tidak hanya menjadi sebuah tren saja, gitu, tapi menjadi sebuah gaya hidup gitu ya. Udah jadi Gaya hidup ya, sih. jadi sebuah kebutuhan gitu. Kalau dulu ngopi ya cuman di rumah gitu ya, di buruan mungkin ya. Sekarang kan orang mulai mencari kopi shop gitu ya, bahkan sampai ke yang jauh juga diburu gitu ya. Nah, melihat kondisi hari ini, saya ingin menarik lebih jauh nih Kang, secara psikologis, sosiologis gitu. Kenapa sih pada akhirnya kopi shop itu selain bisnis ya, kopi shop ini bermunculan? Terus ada budaya apa sih gitu, orang begitu hari ini begitu gemar bahkan mencari kopi shop kemanapun gitu ya. Menurut Mang Nanang itu apa sih yang sedang terjadi gitu ya? Kalau di ini Oh ya, Pak Yudi. Siapa dulu? Pak Yudi dulu. kalau di ini di kehidupan gitu ya, pasti kalau ngajak teh kuy ngopi kan Iya. nggak akan gitu ngajak orang lain yang jauh rumahnya Ya, kuy nyeblak gitu ya. Di rumah Enakeun juga gitu kan. ya. Gitu. Jadi kopi itu jadi apa ya, menciptakan circle lah gitu. Kalau nongkrong ketemu teman gitu ya, kopi itu nyiptain ruang, Iya, iya. ruang buat interaksi, buat silaturahmi gitu. Kedai itu beda kalau kita ya beli kopi, maaf ya, kopi sasetan yang itu kan ya beda lah. Beda ya, secara nuansa itu beda ya gitu. Iya, beda. Kalau menurut Mang Nanang itu apa sih Mang Nanang? Ya, membuat Fenomena hari ini gitu ya. iya. Mungkin kebanyakan latah sih. Lata, oke. Latahnya karena gini ya. Wah, sekarang lagi rame buka kedai kopi.
Nah ikut-ikutan gitu, kebanyakan yang ikut-ikutan ini, makanya tidak lama gitu dia berbisnisnya. Biasanya paling lama paling banter ya setahun, Karena 3. ikut-ikutan latah Karena itu ya. ikut-ikutan. Kalau di Kopi Sadili emang nggak ikut-ikutan, jadi emang apa ya, ya emang udah diniatin Udah gitu. diniatin ya, Terus karena sudah. rasa cinta kan kita harus cinta dulu gitu. Iya betul. Karena Karena ini saya mau cerita dulu ya. Iya, oke Mang Anang. Maaf sedikit. Oke, siap. Ya, perjalanannya Kopi Sadili itu kan berpindah-pindah cari tempat yang cocok gitu. Iya. Dan sekarang tuh cocoknya di Ciganitri, jadi balik deh ke Pakanangan gitu ya. Ternyata di Ciganitri cocoknya tepatnya di rumahnya Pak Yudi gitu. Bentar, sebelum ini di mana saja tempat Yang ketika banyak kan nomaden di ketika mana di mana saja gitu, di tempat yang pernah jadi persinggahan Kopi Sadili apa Ciganitri saja gitu. persinggahan Kopi Sadili ya awalnya sih ya di rumah. Di rumah. Di rumah. Lanjut. Di rumah kan kebetulan dekat pesantren, lingkungan pesantren, sambil mengenalkan Ya. santri gitu kan. Setelah itu saya buka juga di daerah Katapang. Di daerah Katapang. Nah di Katapang ya alhamdulillah cuman laku 10 gelas. Sehari itu? Enggak sehari, selama sebulan. Selama sebulan? Ya, cuma laku 10 Oke. gelas. Tapi nggak apa, itu kan Ya. misalnya perjalanan kan. Setelah itu pindah lagi ke Telkom. Oke, ya. Udah pas opening ada berita Covid. Ya, Nyampe langsung ke itu ya. Bandung, langsung tutup. Pas buka langsung tutup. Luar biasa. Buka tutup Biasa, gitu ya, buka Buka tutup. langsung tutup. Nah, setelah itu mikir lagi kan, mikir bukalah tempat Pak Yudi gitu. Iya. Ketemu sama Pak Iya. Yudi gitu. Buka tempat Pak Yudi, ya alhamdulillah sampai sekarang survive lah. Kalau bilang sukses ya masih survive lah. Nah, ternyata di samping rumah Pak Yudi itu, SMK itu, Ya. itu tuh dulunya itu rumah pengusaha kopi juga. Mauki ya? Oh, gitu Mauki ya. Maici. Ya Maici, karena Ciganitri itu selain pengusaha pindang, Ya. ada pengusaha kopi juga. Mauki. Ya. Mungkin Pak Ajab juga tahu Ya. yang dekat rumahnya siapa? Pak Ek itu kan. Ya. Samping masjid itu. Mauki itu emang aroma kopinya itu khas gitu. Sampai sekarang juga saya masih kecium gitu aroma kopinya itu. Jadi emang Ciganitri juga punya sejarah masalah kopi. Nah mungkin saya itu bagian kalau dulu mah kan tradisional, saya bagian mungkin pengusaha kopi konvensional gitu. Betul. Jadi cara penyeduhan Ya, itu ya. dengan mengikuti sekarang gitu. Berarti apa ya? Apa artinya bahasanya ternyata Ya, nyambung ya. history gitu. Ada histori yang Ada ternyata frekuensi kalau lah, kita tarik gitu ya, ada frekuensi yang ajigana ya emang sudah menjadi langkah, sudah dituntun gitu ya, istilahnya kan gitu. Menarik ya gitu. Jadi setelah perjalanan tadi mengenang sampai ke Katapang gitu ya, dengan sebulan itu 10 gelas 10 gelas Pun teman. itu partner 2 orang atau dua sama orang. Pak Dejan. Ternyata balik lagi ke kandang kan gitu, Ke balik lagi ke asal gitu ya. Dan Back to ternyata home. di situ ada sejarah gitu. Dan itu ada sejarah semacam tong poho ya di dia ada sejarah ya gitu kan ya gitu. Itu menarik, dan tuh tadi apa yang Bang Anang sampaikan ada survive itu ya. Iya. Ternyata kalau yaitu tadi karena kecintaan terhadap kopi secara individu masing-masing kan, suka terhadap kopi, cinta terhadap kopi, dari kecintaan tersebut kayaknya ya harus disalurkan juga untuk usaha. Dan itu yang tadi cukup bikin saya menarik gitu ya, menjadi sebuah semangat bahwa ya itu tadi apapun yang terjadi gitu ya, dengan proses 2018 ganti nama, terus dari Kopi Sadili ini tidak langsung laku sampai hari ini kan gitu ya, mengalami lah gitu. Iya, ada pastinya. Ada fasenya, betul ya, ada fasenya. Ya kalau terus di lekenan gitu ya, di lekenan sampai hari ini Kopi Sadili masih eksis kan gitu. Nah kalau untuk
Itu tadi sejarah sangat menarik. Saya ingin kembali ke ini, Ayudi, apa mengenai proses pembuatan. Kalau proses pembuatan sekarang mah udah ngambil dari supplier ya, kopinya Iya, gitu, bentuk bijinya. Kalau dulu pernah ngeproses dari cherry, kita proses biar mau ngedapetin menu single origin gitu, proses dari Iya. sendiri gitu. Nah ternyata proses itu lumayan capek, lumayan panjang lah prosesnya. Kita juga berkecimpungan di kedai, nggak perlu waktu yang panjang juga. Ya sekarang mah ngambil ke suppliernya gitu. Tapi kita ngemanfaatin dulu nih kopi-kopi khas Jawa Barat gitu, kopi Parahyangan. Jadi ngenalin dulu ke orang-orang sekitar kedai teh, ini loh gitu kopi asli teh, asli Jawa Barat, kopi urang gitu. Karena kalau saya baca kopi Nusantara ya, kopi Indonesia itu ternyata ada juga yang digadang-gadang sebagai kopi terbaik di dunia ya, Manang ya. Karena gini, ini menarik ya. Tapi nggak apa-apa dibongkar ya. Nggak apa-apa, bongkar saja Manang di sini. Ini jadi pengetahuan juga buat kita. Jadi, kita itu terjebak dengan brand gitu. Sekarang kan brand lagi rame-ramenya kopi, mohon maaf aja ya, Gayo misalkan. Terus Bali. Namanya kopi-kopi luar gitu. Nah, ternyata kopi-kopi itu, brand-brand itu ya kopinya dari Jawa Barat. Bahkan saya ketemu langsung dengan bandarnya. Saya tanya, ini untuk dikirim ke Bali, terus ke Aceh. Berarti kan kopi Jawa Barat aslinya. Yang kemasannya ya merek lain gitu. Nah, kenapa kita nggak pede gitu sebagai putra daerah? Kenapa nggak sama kita gitu, Nah, itu. diolah gitu, terus dikemas yang cantik, bisa dikenalkan ke luar gitu. Itu sih. Persoalannya berarti percaya diri berarti ya. Iya, Percaya diri. Ya, orang lain yang nggak punya tapi percaya diri dan mempunyai inovasi, kemasannya harus gini. Jadi kesannya mereka yang justru malah selangkah lebih maju dari kita kan gitu. Padahal ya itu tadi kata mengenang Jawa Barat itu kopi-kopinya luar biasa ya gitu. Bandung aja dulu ya kan, di Bandung ada Punta, ada Manglaya, banyak kan gunung Bandung. Kalau kan di Ciganjur juga dulu memang ada kebun kopi gitu. Kalau awal-awal nih ngambil dari mana, Gunung Manglayang. Awal dari Manglaya. punya stok dari beberapa supplier di Bandung sih. Ada yang kopi Manglayang, kopi Puntang, kopi Pangalengan. Ada juga kopi Buhun dari Majalaya ke atas. Ada di sana. Jadi di Jawa Barat itu ya di Bandung, kayak di Gunung di Ciparai dan di Manglayang itu ada kopi Buhun. Kopi Buhun itu emang umurnya udah ratusan tahun. Kopi yang inilah kopi yang di tanam pas kolonial. Belanda, entah kolonial Belanda, entah Iya. karuhun kita dulu mungkin kan nggak tahu gitu. Masa Nah, imperial ya. Rasanya enak. Jadi biasanya itu suka dipakai untuk oplosan karena itu emang rasanya enak dan itu tidak dipublikasikan. Itu rasanya enak. Ini luar biasa ya kalau kita Berbicara kopi mah emang wah kalau digali terus kayaknya wah ini seru gitu. itu tadi kayaknya bisa sampai ke tahap masa penjajahan kan gitu ya. Itu ngeri gitu. Ya mudah-mudahan nantilah kita next time kita membahas kopi secara kajian ilmiahnya gitu ya gitu. Nah, Ayudi ini kan di sini kemasannya cukup menarik ya. Ini minimalis, imus, menggemaskan gitu. Ini milenial ya. Ini sampai kayaknya harus pakai kayak gini kan gitu ya. Kecetus segitunya gimana? Jadi ini tuh dari kecenderungan sekarang sih orang-orang tuh kan gara-gara COVID kemarin banyak orang-orang tuh nggak ke kedai kopi gitu, tapi pengen kopi yang asli gitu. Nah kita ngeluarin lah produk ini gitu, jadi nggak perlu repot, tinggal kan ini basic tubruk kopi tubruk basicnya, jadi
gampang buat diseduh, tinggal ada di belakang kemasan ini tata caranya gitu, tata cara penyeduhan. Sini ada ya ininya ya. Ya. Cara penyeduhan, jangan lupa senyum. Ini luar biasa. Ini menarik ya. Saya baru baca ini. Jangan lupa senyum ya. Berarti efek dari senyum itu akan menambah itu rasa kan. kopi ya, ngaruh ya. Itu tuh jadi mindsetnya udah keganggu Betul, gitu. betul, betul. Kalau udah senyum. Tuang 1 bungkus kopi bubuk ke dalam paper cup, jangan ke dalam ember. Itu masuk akal sekali ya. Gitu ya. Ini saya baru baca, baru lihat gitu ya. Ternyata ada tulisan ini gitu. Yang ketiga, seduh dengan air mendidih 200 ml, jangan 1 liter biar tidak hambar kan gitu. Yang keempat, aduk pakai perasaan biar kopi bisa lebih nikmat. Nah, benar. Sesuatu jadi, yang pakai rasa. Jadi cara penyeduhan tuh jadi mindset kita tuh jadi happy gitu buat Ngaruh ya. Ngaruh ya. Coba kalau secara standar ya standarisasi gitu, nyeduhnya gini udah bosan kan, itu benar, ada benar. daya tarik tersendiri. Terakhir, kopi siap dinikmati. Ini yang buat ini Ya. apa ya? Ini menarik ya. Ayudinya sampai apa ya? Dikemas humor ya. Gitu ya. Ya karena kalau tongkrongan di kedai atau kopi shop itu ya isinya humor ya. Iya. Cerita. Obrolannya itu tentang banyak ya. Kalau tadi di awal disebutin tentang ya banyaklah komunitas, tentang hobi, ngomongin batur kan gitu ya. Kebanyakannya mah gibah. Gibah gitu ya. Gibah is everything gitu ya. Ngomongin politik kan gitu. Lahir di kedai-kedai kopi sampai ide-ide ya. Ide-ide tentang ya usaha, tentang kehidupan gitu ya. Banyak yang obrolan itu di kedai kopi. Nah ini menarik. Di belakangnya ada tulisannya. Dan saya baru ngekirain hanya standar cara penyeduhan 1 kan gitu. Ternyata ini di awalnya saja sudah unik. Jangan lupa senyum. Biar ganti lauk paku gitu. Betul ya itu ya. Karena orang yang datang ke kedai kopi itu tadi banyak dengan segala apa ya, segala kemumetan hidupnya gitu ya. Apalagi mahasiswa semester akhir. Nah itu paling masih semester Cocok akhir. masuk kopi Sadili ya. Cocok di kopi Sadili. Biasanya ada tipikal ya. Tipikal. Mahasiswa terakhir biasanya sampai larut subuh gitu ya. Karena di rumah juga naon beren. Ayo gawean skripsi kan gitu. Nah kalau pengunjung itu paling jauh dari mana? Kalau pengunjung masih daerah Bandung sih. Bandung ya? Kalau kita kan aktif juga di media sosial di Instagram. Oh ya apa? Instagramnya apa? Ya follow ya Instagramnya _Sadili. Oke, tuh jangan lupa ya nanti di sana. Nanti di follow. Di bawah ada ya. Ada Nanti banyak di bawah giveaway. Oh ada giveaway. Ada. Luar biasa ini kopi Giveaway. saya sudah ada giveaway segala kan gitu ya. Terus ada banyak yang ngepoin kan, pengen kesini ada juga dari Bandung Selatan mampir, padahal jauh gitu ya ke sini gitu buat nyempetin pengen nongkrong di kedai. Banyak sih itu ya kekuatan kopi itu ya. Kekuatan Sadili ya. Kekuatan Sadili itu gitu ya. Padahal mah ada cukup baik ngopi di bumi kan gitu, tapi ente gitu kan gitu ya. Setiap orang punya selera, setiap orang punya rasa gitu ya. Punya cerita gitu ya di setiap. Tapi tidak semua orang punya kopi Sadili gitu. Nah itu gitu ya. Makanya coba kopi Sadili. Tadi di Instagramnya ada kopi _Sadili. Mengenai kopi Sadili Ya, itu di sana aktivitas. aktivitas juga gitu. Lumayan ya pengunjungnya sudah ada yang jauh gitu. Kalau yang Matuh mah banyak gitu ya. Teman-teman kampus mungkin ya. Kalau yang pelanggan mah ya yang daerah kedai aja gitu. Ada Yang dari Karang Taruna gitu ya. Karang Taruna, komunitas. Nah alhamdulillah kopi Sadili itu tiap hari Jumat itu kopi santri gratis untuk santri. Setiap hari Hari Jumat. luar biasa ini. Ini kok Ya, apa ini apa? Bukan ria ya. Ya, maksudnya biar nggak apa-apa. yang lainnya termotivasi untuk ngasih ke santri gitu. Apa mana yang kayaknya
kayaknya saya harus berbagi gitu. Bukan pizza berbagi ya. Bukan pizza berbagi ya. Itu sudah hari kemarin, maksudnya kepikiran benar nih saya harus berbagi gitu ke santri itu setiap hari Jumat. Kok sampai kepikiran ke sana gitu Bang Anang? Ya nggak tahu ya, pengen ngasih aja ke santri gitu. Karena biasanya doa yang tolabul ilmi itu dijabah. Ya selagi sambil minta doanya aja gitu. Karena tetap yang namanya kita lagi usaha harus banyak minta doa gitu. Selain betul. Selain banyak modal, kita harus banyak doa juga. Balance ya. Balance Ya gitu, balance. Ya karena kan kalau hitung-hitungan matematika kita gitu. Ya Kopi Sadili baru berapa tahun gitu ya. Terus setiap hari Jumat berani berbagi gitu. Ya, jadi ini kan kalau hitung-hitungan matematika kita naon atuh untungnya kan gitu ya. Tapi itu tadi kalau ditarik ke sejarah awalnya bahwa ini Syekh ya Abu Hasan Asadili ya itulahnya saling kesinambungan gitu. Itu setiap hari Jumat. Ya sambil mengenalkan juga bahwa kan banyak yang nanya Sadili itu apa. Bahkan di kalangan pesantren juga banyak yang nggak tahu gitu. Ya sambil kenalin lah gitu. Sambil ngenalin betul. Asal usul Kopi Sadili itu dari Abu Hasan Asadili, penganut tarekat Asadiliyah. Luar biasa. Memang ini luar biasa ya. Udah ini ya, sangat jelas sanadnya. Sanadnya kan kita kan harus sanadnya harus jelas. Bahkan dalam kita ngaji berilmu sanadnya harus jelas langsung ke Rasulullah. Betul. Mantap, ini sejarahnya harus terus di ini ya. Karena kan enggak semua kopi shop juga paham tentang kopi itu sendiri kan gitu. Kemasan tadi menarik, terus setiap hari Jumat optimis kan Kopi Sadili ini akan tetap eksis. Apa sih yang menjadi keoptimisannya? Apa ya? Kalau dilihat era sekarang ya kopi itu jadi kebutuhan emang benar gitu. Walaupun pesaing ya tiap pengkolan ada gitu kedai sekarang mah gitu. Tapi kita ada ciri khasnya gitu. Biasanya kan bisa lebih berinteraksi gitu ke pelanggan gitu. Jadi pelanggan juga sambil lihat cara penyeduhan kayak gimana gitu, sambil ngobrol, sambil ini. Penting ya interaksi itu. Berarti di Kopi Sadili itu nuansanya kekeluargaan gitu ya. Saha anu ngopi itu juga friend orang gitunya gitu. Brother lah. Juga brother kan gitu. Itu kan yang makin menghangatkan di kedai itu sendiri kan gitu. Bang Nanang, pelajaran apa sih ketika berbicara usaha kopi? Yang ini saya ingin nanya tentang yang paling terpuruk. Ada nggak selain yang tadi sebulan itu 10 gelas gitu? Yang sampai jigana eureun gitu. Ada tidak atau terus gitu. Ada nggak sih Bang Nanang? Yang terpuruk ada sih, cuman sempat pernah ngelapak gitu kan di acara tabligh akbar gitu. Ya sampai larut malam gitu kan di daerah Cileunyi. Itu cuma laku berapa gelas gitu kan. Oh ada ini ini ada kan kita inovasi dulu tuh inovasi bikin jadi kedai kopi keliling. Oh iya. Dulu jadi pakai motor nih ceritanya. Ini mah bukan Kopi Sadili Road gitu ya. Ya namanya Kopi Sadili Road gitu, pakai motor kita ngelapak kemana. Tapi bukan terpuruk sih, lebih keserian. Lebih jadi cerita. Jadi cerita bahkan ya gara-gara masyarakat kurang mengenal gitu ke kopi ya disangka tukang cilok. Lucu banget kejadian lucu itu jadi disangka tukang cilok. Disangka tukang cilok kan ada botol-botol minuman yang kayak gitu. Kan kirain jualan cilok gitu. Pas kesana akhirnya keren gini gitu. Ada kopi keliling gitu. Itu masih atau kalau sekarang udah enggak? Sudah enggak ya? Soalnya marketnya udah pertama capek. Pertama ya, gitu ekstra ya, lebih ekstra ya. Tenaga ya. Yang keduanya
kan PPKM gitu. Kalau ngelapak kan dari kan ngelapak itu dari siang ya mau ke sore, pas sore udah dibubarin sama Satpol PP kan. Kalau itu gitu. Ini yang jadi ini kejadian lucu gitu ya. Kira tukang cilok ya. Tadinya inovasi gitu ya, keren ya gitunya, Sadili kopi Sadili Root gitu ya. Ternyata ya itu tadi karena belum apa ya, semuanya tahu juga mungkinnya dikirain mang cilok gitu. Kalau yang tadi di Tablik Akbar sampai larut Ya, malam sampai subuh gitu. Sampai subuh gitu, pulang pagi gitu. Ya gitu, nggak cuma laku berapa gelas gitu. Iya. Tapi ya enjoy we. Itu Kan sih proses. proses dan ya kalau didasari cinta mungkin ya. Ternyata dinikmatin dan proses yang sudah dilalui itu, ini sepakat tidak ya, proses yang dilalui itu walaupun terpuruk atau sakit hati atau teenakeun, tapi ketika hari ini kita apa ya, kita ingat-ingat tapi menjadi sebuah hal yang lucu. Iya. Ya, Jadi apa dari tragedi jadi komedi gitu semua. Dipikir-pikir loh, nya lucunya gitu ya. Bisa sampai subuh kan 3 gelas kan gitu. Itu tadi ya, kalau apa sih bahasa filsafatnya, kita menertawakan hidup ternyata gitu ya. Mungkin kita itu kan melawan arus karena Betul. di khususnya Kabupaten Bandung itu untuk ya kopi mobil-mobil gitu tuh belum, maksudnya belum budaya. terekspos gitu. Jadi belum pada tahu Betul, gitu betul. kopi-kopi asli. Nah, kita melawan arus gitu, mencoba jualan di tempat yang tidak tepat gitu. Iya. Nah, kalau inovasi apa lagi yang hari ini akan terobosan-terobosan dari Kopi Sadili? Paling kita ngegedein ini dulu produk yang sekarang ya, yang trending itu ada pop kopi. Jadi pop kopi itu kopi instan ya. Jadi kopi instan tinggal sobek kemasan, seduh, selesai gitu, bisa dipesan di mana gitu. Bisa dibawa entah berpergian gitu, pagi-pagi berangkat kerja gitu, pengen ngopi dulu di mobil atau buka laptop sambil ngopi kan bisa Lebih praktis ya. lebih praktis gitu. Kalau dulu kan kita pesen ke warung dengan dibungkus ke plastik gitu ya, bahe, plak-plok gitu ya. Ini lebih apa ya, tingkat keamanan ya lebih praktis, lebih nyaman lah, efisien gitu, lebih efektif dan kekinian itu. Paling itu fokus di itu dulu mungkin ya, di brand Kopi Sadili digedein gitu ya. Kalau tempat mah masih di sana. Ya tempat masih di tapi sana. masih proses untuk pemenahan juga. Kan tetap dalam usaha itu kan kita tuh selain ngejual kopi, ngejual tempat juga. Ya kenyamanan. Yeah. Konsumen kan biar nyaman gimana. Sekarang alhamdulillah ada wifi-nya. Itu gitu. Proses gitu. Dah biasana nu ngopi teh itu tadi ya. iya, Karena main game. ngopi itu kan lamanya, padahal ngopi nama berapa jam, tapi kan nongkrongnya itu yang asik itu. Otomatis si pengusaha kopi Kopi Sadili ini Mutar otak ya. mutar otak ini, inovasi apa lagi kan gitu. Wifi itu menjadi wajib ya. Itu wajib gitu, lamun teh itu pasti teu betah oge kan gitu. Karena itu tadi nongkrongnya itu sih gitu. Kan orang-orang beda-beda kan, jadi datang ke kedai teh pengen ngobrol berat gitu, datang ke kedai cuma mau mabar gitu, Benar, main benar. bareng, main game, beda-beda. Ada yang stres kan gitu ya. Ada yang ngelamun di pojok ininya sendirian gitu, bari buka laptop kan gitu. Ada yang gibah kan gitu ya, beragam lah ya. Beragam. Oke, Mang Nanang, Ya. Ayudi, obrolan kita mengenai kopi, kedai kopi, khususnya Kopi Sadili ini sangat menarik gitu ya. Sangat menariknya itu tadi dari sejarah yang luar biasa, ternyata tidak main-main gitu ya, diambil dari sejarahnya. Terus tadi dengan segala inovasinya, kita mengambil apa ya, mengambil kesimpulan yaitu tadi ternyata kalau semuanya atas dasar cinta, proses jatuh bangunnya itu tetap terasa nikmat ya, dan sampai hari ini tetap eksis. Itu kan kuncinya karena dari kecintaan itu gitu ya, sampai hari ini Kopi Sadili tetap eksis gitu ya. Terakhir apa nih yang mau disampaikan oleh
penggemar kopi Sadili apa namanya? Sudah ada sih, belum? Oh, belum ada. oke, apa tuh? Nanti dibikin. Cuman hari ini terakhir, silakan apa sih yang ingin disampaikan dari kopi Sadili nih untuk para penikmat kopi gitu ya, atau para pengusaha-pengusaha yang ingin terjun membuat usaha. Silakan Ayudi dulu lah. Siap. Sweet. Boleh. Kalau ininya ya buat ya pelanggan kopi dulu, buat penggemar kopi ya cobain lah, datang gitu, rasain kopi varian. Kan kita ada juga menu-menu lain gitu ya, kopi kekinian ada, kopi manual brewan ada, buat ya yang tetap usaha gitu, lagi ngerintis usaha ya enjoy aja. Pertama sabar lah, kunci sabar itu ya dagang, belajar ngelatihnya terus gitu. ya. Kalau pengen belajar sabar ya dagang gitu. Betul. Gitunya. Kalau mau laku mau enggak, nah itu kuncinya ya konsisten ya. Konsisten. Jadi enggak sekarang rame gitu, sebulan sekarang rame, besoknya enggak, udah gitu tutup lagi, enggak gitu. Tapi tetap aja konsisten. Nanti juga ada grafiknya gitu, ketika pendapatan naik lagi turun kelihatan. Nah apa yang harus dirubah ketika pendapatan lagi turun, nah gitu. Mang Nanang sebagai pengusaha kopi nih, apa nih harapan? Ya harapannya semua anak muda Ciganitri ya khususnya, Kabupaten Bandung ini putra daerah gitu. Mari kita kopi asli khas Jawa Barat, khas Bandung. Itu. Sebelum kopi ini diklaim sama orang, mari kita minum. Nah itu, gitu. Kita ramai ketika sudah diklaim, gitu ya. Makanya itu tadi ajakannya, ayo orang ngopi, di kopi Sadili, kopi asli gitu ya. Harganya murah meriah gitu. Harga murah meriah, kopi asli Jawa Barat kan tentunya. Untuk Bapak Dadang, Bapak Bupati ada pesan kan nih? Ya, untuk Bapak Dadang, Bapak Bupati, mari kita bedaskan dengan kopi Sadili gitu. Biar lebih bedas Bandung itu dengan kopi mah ya. Ya betul ya, itu pesan Mang Nanang sebagai pengusaha UMKM di bidang kopi. Hayu orang ngopi di kopi Sadili, ameh bedas kan gitu ya. Ameh bedas terus gitu ya. Tadi lokasinya ada di Ciganitri di RW 8 samping SMK Kesehatan Bojong Soang ya. Silakan nanti datang saja ke sana, buka tiap hari. Buka tiap hari sampai larut malam, siap melayani gitu ya. Itu saja Mang Nanang sareng Ayudi hatur nuhun sudah mau berbagi cerita nih mengenai kopi yang penuh inspirasi tentunya. Mudah-mudahan nanti datang lagi ke sini, ke podcast lagi dengan cerita baru. Ya, dengan inovasi barunya dengan gitu. Baju baru, dengan kostum dengan baju baru, dengan kostum baru, dengan cerita baru, dengan inspirasi yang baru. Itu saja, mudah-mudahan obrolan kita pasti bermanfaat. Saya yakin gitu ya. Saya yakin gitu, karena obrolan kita hari ini bukan obrolan yang ngawang-ngawang. Itu real, itu kisah nyata gitu ya. Tonton aja lewat lah. Di Dalton ngopi gitu ya, ngopi di kopi Sadili gitu. Mana orang Bandung? Hayu orang Bandung pokoknya ngopi di kopi Sadili, ameh bedas gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mang Nanang, Kak Emon hatur nuhun pisan, sekali deui hatur nuhun pisan. Silakan, saya tidak bosan-bosannya untuk warga Desa Lengkong dan sekitarnya. Yuk, yang mau ngobrol produknya, yang mau promosi, silakan langsung saja datang ke kantor Desa Lengkong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.